ke depan dan bisa acungkan tangan. Ada lagi dari sebelah kanan saya atau sebelah kiri, mungkin kita gerakan bareng-bareng untuk kemanusiaan ini, untuk gerakan berjamaah ini. Ada yang ingin berkomitmen sedekah terbaik di tempat yang terbaik ini sambil bersolawat, sambil berikhtiar untuk saudara-saudara kita yang saat ini sedang berada di Palestina. Ada yang ingin berkomitmen sedekah terbaik sebelum kita tutup doa dari Bunda Astri? Ada dari sebelah kanan atau sebelah depan atau sebelah kiri saya? Silahkan bisa maju ke depan. Ini adalah langkah kebaikan. Silahkan bisa berunding dengan suami, dengan anak, dengan orang yang saat ini berada di rumah atau saat ini berada di samping kanan kiri kita atau berada di menjadi panutan kita. Ada lagi yang ingin berkomitmen sedekah terbaik di siang hari ini sambil bersolawat, sambil beristighfar, sambil berzikir. Ini adalah langkah kebaikan, ini adalah wujud nyata kita, ini adalah gerakan kebersamaan kita. Bapak Ibu semuanya, kalau nanti nih dari seluruh apa nih, perumahan Discovery ya Bunda ya, seluruh perumahan Discovery bareng-bareng mengumpulkan donasi, mau menyalurkan langsung, silahkan, akan kita fasilitasi. Misal nih ada 5 masjid di sini, perwakilan satu masjid 2 orang akan kita fasilitasi untuk menyalurkan langsung ke Palestina. Insya Allah, kalau Bapak Ibu Ketua Majelis Taklim menggerakkan semuanya, nanti Bapak Ibu menyerahkan langsung. Yang kemarin kita fasilitasi terakhir, itu adalah MUI Kota Tangerang. MUI Kota Tangerang menyalurkan lewat kita. Kita fasilitasi langsung sampai ke Palestina, sampai ke Yordan. Jadi semua dana disalurkan langsung dari majelis taklim, dari komunitas kepada penerima manfaat langsung. Ada lagi juga yang ingin berkomitmen sedekah terbaik di siang hari ini, uangnya tidak harus hari ini, uangnya, oh silahkan, udah siap. Uangnya tidak harus hari ini, uangnya tidak harus di tempat ini, cukup acungkan tangan, menunggu relawan atau bisa maju ke depan. Ini bukan riak dan hadiah ini bukan jual beli. Ini adalah wujud terima kasih kami, wujud terima kasih Bunda Astri kepada jamaah-jamaah yang ingin berkomitmen sedekah terbaik di siang hari ini. Ada lagi yang ingin berkomitmen sedekah? Silahkan Bunda bisa maju ke depan. Silahkan bisa berembuk, bermusyawarah dengan anggota keluarga yang ada di rumah, yang ada di manapun berada. Silahkan kalau memang mau bareng-bareng mengumpulkan sampai, insya Allah kita akan menyalurkan gelombang selanjutnya. Kita udah gelombang ke-7 penyaluran dari kita. Gelombang ke-7 menyalurkan langsung ke Palestina. Dan ada 3 relawan kita yang ketika menyalurkan bantuan terkena bom. Salah satu syekh yang mengajar di pesantren kita, ketika kita ada di Palestina, itu terkena serangan, 20 anggota keluarganya tewas. Silahkan bisa maju ke depan untuk yang ingin berkomitmen sedekah terbaik. Kita awali dengan kebaikan, insya Allah hasilnya kebaikan, dan Allah yang akan menyempurnakan, Allah yang akan membayarkan, Allah yang akan menunaikannya. Ada lagi yang ingin berkomitmen, silahkan Bunda bisa maju ke depan. Tidak harus sendirian, bisa bareng-bareng, bisa berdua, bisa bertiga, bisa berempat, bisa berlima. Ada lagi? Tadi dari komitmen ya, dari komunitas kajian muslimah. Jadi di sini Bunda nggak harus sendiri, seperti Ustadz Fauzan ceritakan kepada kami, pada kita semuanya, bisa sama Besti, bisa satu keluarga besar, bisa satu majelis taklim ya. Kalau misalnya kita di rumah punya majelis taklim, kita mewakili majelis taklim itu untuk menjadi wasilah kita berkomitmen buat Palestina. Tadi sudah disampaikan, jadi insya Allah amanah ya Bunda ya. Kita tahu uang yang kita infakkan kemana ya, dipertanggungjawabkan juga kepada negara. Ya jadi jangan ragu, bisa jadikan sedekah subuh, sedekah Jumat, sedekah bulanan, dan nggak perlu ada minimal atau maksimal berapa yang harus diinfakkan. Jadi berapapun yang kita upayakan, itu insya Allah menjadi pemberat timbangan amal kebaikan kita. Dan Bunda, Bun, jangan lupa izin suami ya. Walaupun pakai uang sendiri, yang punya, yang nggak punya nggak usah izin suami orang. Ya, kan ada yang nggak punya ya, saya nggak punya. Tapi kalau kita punya, ajak suami kita untuk jadi orang yang dermawan kayak Bunda. Dan pasti suami Bunda bersyukur punya istri-istri soleh kayak Bunda semuanya. Gitu ya Bun ya.
Baik, jadi jangan takut berapa jumlahnya, nggak ada minimal, nggak ada maksimal. Dan saya berikan kesempatan buat Bunda yang mau tanya. Ada yang mau tanya? Ya Bunda, silakan. Ada yang mau tanya? Silakan Bunda. Ada mic-nya? Ada mic-nya Silakan diberikan. Bunda, ada kalau ada pertanyaan diangkat tangannya. Ada ini Mbak, di sini. Boleh seputar cantik sesuai tema kita, boleh Palestina juga, silakan. Udah. Ya silakan dengan Bunda siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, saya mau nanya. Bunda, Bun, ini pertanyaan jadi ilmu buat kita semuanya ya. Pertanyaan saya, Ustazah, bagaimana cara menghadapi orang-orang yang mempunyai kepribadian negatif atau dibilang toksik, supaya kita tidak kena imbasnya atau maksud secara emosional nggak pengaruh gitu. Ya, baik. Kalau itu Bunda udah dengar ya pertanyaannya gimana kalau kita menghadapi orang yang punya kepribadian ganda ya. Toksik. Pertama, kalau kita kuat, ajak dia pada kebaikan. Kita jangan lupa ya Bun, nggak boleh soleha sendiri ya Bun ya. Makanya saya minta Bunda maju tuh bukan buat ria. Buat apa? Buat Bunda berani ngajak amal ma'ruf. Karena kebiasaannya semua termasuk saya awal-awalnya lebih nyaman sedekah itu rahasia. Cuman yang soleh kita doang. Padahal kita punya kewajiban watawassaw bil haq, watawassaw bil sabar, watawassaw bil marhamah. Saling mengingatkan tentang kasih sayang. Itu kewajiban kita, bukan kewajiban ustadz. Bukan kewajiban ustazah. Biasanya kalau ada orang gosip, gibah, kita kayaknya sungkan mau kasih tahu ya. Kita ini banyak salahnya, ibadahnya dikit. Gak apa-apa kalau nunggu gak ada salah, ibadahnya banyak, gak akan ngasih tahu. Ya, jadi paksakan diri kita untuk beramar ma'ruf. Kalau kita kuat, bersihkan dia, ajak kepada lingkungan yang baik, tapi jangan berharap kepada hasil, ya Bun. Kalau ngajak temen tuh, jangan berharap kepada hasil. Ya anak udah gue ajak ngaji bertahun-tahun, gak berubah-berubah juga. Kenapa? Karena Allah kasih kita pahala pada prosesnya. Bukan pada hasil. Hasil itu miliknya Allah. Kalau nggak kuat akidah kita, boleh menjauh. Jadi pilihannya dua. Jadi nggak boleh solesan yang nggak mau berteman sama dia, males gue gitu. Nggak boleh. Kalau kita mampu, kita ajak dia. Kenapa? Karena tadi kita punya kewajiban. Dia sesama Muslim, kita punya kewajiban. Apa kewajibannya? Kalau ketemu, mendoakan, mengucapkan salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu kewajiban kita sesama Muslim. Ya, kalau sakit kita besuk. Kalau dia minta nasihat, kasih waktu. Bun, tahu nggak di Tangerang ada ibu-ibu yang bunuh 3 anaknya? Tahu kan? Kenapa? Ibunya kan selamat ya. Kenapa dia tanya sama polisi? Kok ibu tega katanya membunuh anak-anak ibu? Apa ibu nggak sayang sama anak sendiri? Apa jawabnya? Justru karena saya sayang sama anak-anak saya. Tetangga saya nggak ada yang peduli. Suami saya pergi, anak saya kelaparan, udah saya bunuh aja, kasihan, saya nggak sanggup lihat mereka menderita. Makanya kita punya hablum minanas. Ya, kalau ada orang mau curhat, mau nanya, kalau bisa kita punya waktu, kita kasih waktu. Nggak bisa sekarang, bisa besok, minggu depan, kasih tahu. Ya, jadi memberikan waktu, memberikan nasihat itu juga kewajiban kita sama Muslim. Kalau ada yang wafat, kita takziah. Itu kewajiban kita. Jadi nggak boleh kita sholat sendirian, satu eksklusif gitu lingkungan kita. Kita harus menyebar. Kalau kita mampu, makanya kuatkan akidah kita. Kalau kuat akidah kita, akhlak kita juga benar. Insya Allah ya Bunda ya. Satu lagi, di belakang ada yang mau bertanya, oh di depan. Ya boleh deh. Di belakang ada yang mau ya? Bunda mau bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah bisa ketemu dengan Bunda Asrifo lagi. Saya ketemu terakhir Bunda 10 tahun yang lalu. Oh, Insya Allah. Tapi jodoh ya Bun? Waktu itu anak saya syuting bareng Bunda. Oh iya? Yang Film di apa? film Surga Menanti. Oh. Yang bareng Sakir Daule itu sama Agus Kuncoro. Ya, ya. Di Pabelan kalau nggak salah. Makanya pas tahu ada Bunda di sini, aduh. Ya, alhamdulillah, berarti sayang ya. Saya ingin bertanya masalah bermake up untuk mempercantik. Jadi kalau misalnya kayak yang untuk merubah itu kan tadi udah dijelaskan
Nggak boleh. haram ya, nggak boleh. Kalau misalnya bulu mata itu apakah boleh atau tidak? Terus cara mensiasati kosmetik, kadang-kadang kita suka ragu ada yang mengandung alkohol. Nah itu sebenarnya boleh atau tidak kalau untuk di muka kayak pembersih itu? Baik. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya kan bukan ulama ya Bunda ya, jadi saya tidak bisa memberikan fatwa. Jadi saya menyampaikan apa yang saya tahu dari para guru-guru, para ustadz, para ustazah. Kalau bulu mata itu selama dia tidak terbuat dari rambut, itu tidak dihukumi menyambung. Tidak dihukumi menyambung rambut. Boleh hukumnya. Kedua, kalau ragu, tinggalin. Cari produk-produk, boleh sebut merek nggak? Bun, boleh sebut merek nggak? Boleh sebut merek nggak? Boleh ya? Kan nggak disponsor sini. Misalnya Wardah gitu ya, saya juga pakai. Ya memang, tapi karena dia halal, dia tidak menghalangi wudhu kita, memang jadi harus gampang ditacap, karena pasti wassalamualaikum warahmatullahi itu kalau udah wudhu pasti ya bubar gitu ya. Tapi itu yang bisa kita lakukan. Ketiga, kalau alkohol itu sepanjang yang saya tahu selama di badan boleh. Buat parfum, buat penyegar, itu mengandung alkohol boleh. Yang nggak boleh yang minum. Kalau buat luka kan pasti pakai alkohol. Kemarin COVID alkohol langka. Ya, jadi sepanjang yang saya tahu itu boleh. Mudah-mudahan menjawab ya. Anaknya laki perempuan? Oh, tapi nggak make up kan? Enggak. Kirain nanya buat anaknya atau buat ibunya ya. Boleh dikasih ke belakang mic-nya terakhir di belakang ada yang mau bertanya Bunda. Karena saya janji sama kelurahan, Ibu Ida datang nggak sih Bu Ida? Mana Bu Ida? Nggak datang ya? Saya undang loh ke pengajian sini supaya kalau saya telat ke kelurahan ada Bu Ida sama-sama saya. Mana nggak ada ya? Berarti ya sibuk. Silakan Ibu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz izin bertanya. Kalau misalnya kita punya keinginan setiap sholat dilafalkan terus kayak Allah aku mau ini ya Allah aku mau ini gitu. Terus ternyata merasa diri ini belum siap, tapi Allah udah ngasih itu gimana Ustadz? Ada perasaan kayak ya Allah kok aku belum siap tapi aku udah dikasih. Walaupun ini memang kemauan aku. Baik. Tapi di sisi lain tuh ada kepikiran ya Allah ada ujian apa di balik ini? Kok Baik. aku baru minta, baru ngucap, ibadahku belum secukupnya baik, Allah udah ngasih. Jadi ada timbul keraguan yang ini ada apa sih kok aku udah dikasih gitu. Baik. Makasih ya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu tahu nggak iblis tuh jobnya ngapain? Bikin kita ragu, dia nggak bisa maksa kita. Tugas dia cuma bikin kita ragu. Bisa nggak ya? Benar nggak ya? Bikin kita ragu. Supaya nggak ragu apa? Pakai ilmu. Makanya kan ngaji. Karena Allah nggak pernah ngasih yang jelek buat kita. Nggak ada takdir yang buruk. Tinggal kita berdoa aja, ya Rob mampukan kami menggunakan nikmat ini jalan ketaatan. Dan jangan jadikan nikmat ini istidrat. Karena sekali berfir'aun aja Allah izinkan kok jadi raja. Punya istana, punya harta, punya tahta, banyak wanita. Tapi belum tentu Allah ridhoi. Nah, kita tahu dari mana nih Allah ridhoi apa tidak. Gimana kita menggunakan nikmat ini? Kita bertambah taat atau kita ragu sama pemberian Allah? Karena pemberian itu, ujian Ibu, bukan hanya kesulitan. Ujian itu bukan hanya berupa air mata. Ujian itu bisa nikmat. Allah uji kita dengan kenikmatan. Kalau dikasih nikmat, syukur nggak? Syukur tuh nggak cukup dengan memuji Allah. Alhamdulillah ya Allah sesuatu, nggak begitu. Memuji Allah itu, bersyukur itu, memuji Allah dan menggunakan nikmat itu jalan taat. Dikasih anak, saya belum siap, tapi bisa nggak saya mendidiknya dalam ketaatan kepada Allah? Dikasih harta, bisa nggak saya menggunakan ini? Dikasih teman yang baik-baik, bisa nggak kita menjaga persahabatan ini? Itu semua ujian. Jadi jangan GR kalau dikasih ujian ke lapangan, dan jangan suuzon kalau dikasih ujian kesempitan. Dua-duanya ujian. Dikasih kesempitan, sabar nggak kita?
Sabar tuh bukan kayak di sinetron. Saya sudah sabar. Itu sinetron, Mbak. Benar. Sabar itu apa? Tangguh, tekun, teliti, tanggap. Itu sabar. Wa kaifa ala tasbiru malam tuhit bihi khubro. Gimana kita mau sabar? Kita nggak punya ilmunya. Ilmu sabar itu sekaliber manusia Musa alaihissalam, ulul asmi, 5 manusia terbaik di dunia, dikasih ujian lewat Nabi Khidir. Wa kaifa ala tasbiru malam tuhit bihi khubro. Gimana kamu mau ikut sabar? Kamu nggak tahu ilmunya. Sabar itu harus pakai ilmu. Nangis boleh nggak? Boleh. Hati hancur boleh nggak? Boleh. Hati hancur, air mata bercucur, tapi mulut cuma ngomong apa yang membuat Allah redho. Dikasih nikmat, alhamdulillah. Dikasih nggak nikmat, alhamdulillah ala kulli hal. Ya bun, Allah sayang banget sama kita. Minta pertolongan Allah agar kita bisa beribadah sesuai yang Allah mau. Bukan yang kita mau, ya Allah saya maunya besok, bukan sekarang. Enggak, bukan kita yang mutusin. Itu bukan teritori kita. Kita beribadah sesuai yang Allah mau, sesuai waktu yang Allah paling tepat, sesuai kapasitas yang kita bisa terima, itu yang Allah mau, bukan yang kita mau. Ya bun, jadi syukuri aja. Alhamdulillah, alhamdulillah ala kulli hal. Bismillah, bisa. Ya. Oke, terakhir Bunda, kasih mic-nya ke Bunda. Ini udah nanya, dapat hadiah, Allah, Masya Allah. Ini kayaknya Bunda yang pertama kali mau infak ke Gaza malu-malu, udah dikasih hadiah sama Allah. Ini wasilahnya dari ibu-ibu kajian muslimah, tapi itu dari Allah langsung itu Bunda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, saya tadi terkesan banget dari ceramahnya Ustazah tentang bagaimana kita menahan amarah gitu. Tapi itu kan sebenarnya nggak gampang ya Ustazah. Banget. Nggak gampang. Terus menahan baper nggak gampang ya. Gitu. Terus ada pendapat juga yang saya dengar gitu. Keluarin aja marahnya, biar tidak menjadi penyakit. Benar apa salah? Saya tuh nggak tahu cara menjawabnya gitu. Sometimes kadang-kadang kita mengeluarkan itu memang lega, tapi setelah itu kita menyesal. Oke, saya kasih tahu ya, supaya nggak menyesal. Allah itu minta kita menahan al-habas, menahan hati dari keluh kesah, menahan lisan dari perkataan buruk, menahan anggota badan. Jadi kalau orang bilang keluarin aja biar plong. Iya plong tapi remnya blong. Ibu mau pulang naik motor nggak pakai rem, cepet loh Bu, cepet jatuh ke sungai. Tapi kalau pakai rem agak lama dikit, tapi sampai. Itu kan Nabi SAW. Tahan Ibu, curhatnya sama Allah aja. Nggak usah curhat sama makhluk. Lah makhluk juga banyak masalah. Gue mau curhat deh. Bukan laki gue gini. Nah laki lo mau mending. Laki gue. Nah tuh. Lo tahu laki gue Bang Toib. Dia punya banyak masalah Bu. Curhat sama Allah tuh dijawab nggak Bu? Dijawab. Dari mana? Dari kecondongan hati kita. Yang tadinya ragu, condongnya pada keputusan yang Allah pikir baik itu buat kita. Makanya tuh istiqoroh. Istiqoroh itu Bu, bukan ketika kita punya 2 pilihan. Enggak. Sering-sering istiqoroh supaya Allah berikan kita petunjuk untuk melakukan yang paling benar. Yang menurut Allah benar. Bukan yang paling baik. Karena yang paling baik kan kita nggak pengen sekarang, maunya ntar. Atau maunya sekarang, jangan lama-lama kan gitu. Tapi menurut Allah enggak. Nabiullah Ibrahim alaihissalam itu minta sama Allah anak, Robbi habli minas solihin. Berapa tahun diijabah? 70 tahun. 70 tahun berdoa baru diijabah. Kita 7 tahun aja, 7 bulan udah marah-marahnya. Ya Rob, mana kok nggak dijawab-jawab? Ya Rob. Siapa kita? Khalilullah Ibrahim alaihissalam 70 tahun, bahkan ada riwayat menyebutkan 90 tahun baru diijabah. Makanya tuh manusia yang didekatkan oleh Allah itu.
Makom kita bukan di situ. Jadi Bun, tahan. Sesek nggak? Sesek. Tapi kalau kita latihan, itu mesti butuh latihan Ibu. Dan jangan harap tahun depan berhasil. Dan juga jangan berharap ketika berhasil akan istiqomah kalau nggak ditolong sama Allah. Makanya istiqomah itu Bu, fastaqim kama umirta. Ketika perintah istiqomah, kata sahabat, setelah itu Rasulullah SAW makin jarang tersenyum karena beratnya istiqomah. Ibu tahu nggak yang istiqomah itu? Temannya malaikat. Buka surat Fussilat 41 ayat 30. Itu orang bilang, Tuhanku Allah. Dan istiqomah itu malaikat yang Allah turunkan buat kita. Bukan lagi makhluk. Malaikat, makhluk yang nggak pernah berdosa. Itu teman kita Ibu. Tahu dari mana? Bukan dari Ustadz, buka Qur'annya. Makanya Ibu, PR-nya apa? Terjemahan Quran, khatamin ya Bu. Nih saya kasih tips ya supaya nggak berat. Kalau dulu saya tuh khatam Quran baru baca khatam terjemah. Ya Allah Ibu, Masya Allah beratnya. Itu dari hawa nafsu, belum lagi iblis ya. Udahlah kan udah baca Quran, udah baik tuh teman-teman lo lihat tuh nggak pada baca Quran. Gitu tuh. Tips dari saya, beli Quran yang 1 juz 30 juz segini. Bawa di tas 1 juz itu kemana-mana. Habis baca Arabnya, baca Indonesianya. Baca Arabnya, bahasa Indonesia. Jadi khatam Qurannya, khatam terjemahannya. Emang agak lama, tapi kita ngerti. Kita tahu jadinya. Dan semakin hati-hati hidup kita. Ya Bun ya. Baik. Di sini ada lagi yang mau berkomitmen? Yang masih malu-malu dan udah yakin? Atau yang sudah dapat WA dari suami? Boleh gitu? Karena ada loh, saya dikejar-kejar dari mobil, Bun, saya mau komitmen. Lah, kenapa sekarang Bun? Baru di suami, katanya boleh. Ini istri soleha nih ya. Ya kalau bunda-bunda kan langsung dijawab. Ini mungkin dia suaminya offshore ya, jadi jauh jawabnya. Jadi di sini Bunda, sekali lagi kita komitmen bukan harus sendiri. Kalau Bunda sama Besti boleh. Biasanya kan kalau ngaji sama Besti ya, lu ngaji ya, bareng ya gitu. Nah sekarang kita bareng ke surga. Sedekah itu punya 60 keistimewaan Bunda. Bisa meredam murkanya Allah, menghindari dari su'ul khatimah, auzubillah, ya, bisa menyembuhkan penyakit, Masya Allah, bisa melapangkan dada yang risau. Sedekah itu Masya Allah punya begitu banyak keistimewaan ya, dan kita gunakan keistimewaan ini, privilege ini untuk membuat kita bisa selalu ditolong sama Allah. Kalau kita menolong yang di bumi, Allah akan tolong kita ya Bun. Jangan takut jatuh miskin dengan bersedekah. Itu enggak ada satupun manusia yang sedekah, ahlul sedekah jatuh miskin, enggak ada itu. Ya, karena iblis hanya bikin kita ragu dan menakut-nakuti kita jadi kurang ini, kurang itu, kurang bayar ini, kurang bayar itu. Padahal enggak usah bayar. Ya, mau punya baju baru, tiba-tiba teman kita yang penjahit bilang, gue bikin baju baru, lo pakai ya, tag gue ya di IG. Ya, dapat baju baru. Ya, mau makan apa? Pengen banget makan SOYN apa? Dikirimin. Ya lo kan demen kan? Gue pas lagi di sini nih, gue kirim ya ke rumah lo. Gitu. Pas mau umroh, pas diajak. Pas-pasan deh orang bertakwa itu Bu. Ya, kuncinya apa? Giving. You give more, you get even more. 10 kali lipat, 700 kali lipat. Boleh nggak ngarep sama Allah? Boleh banget, Allah seneng. Ya Rob, dengan sedekah ini membeliin saya sepatu baru ya. Bunda tahu nggak sih, saya minta kain batiknya sama Allah. Kain batik kan mahal. Pengennya 2 lagi. Ya Rob, pengen warna yang itu sama yang ini, warnanya gue banget deh. Nggak bisa memutuskan yang mana. Satunya harganya juta-juta. Terus gimana ya Rob, pengen deh kain batik itu. Pengen banget. Mudahin ya Rob ya, mudahin. Tiba-tiba ada aja dapat kerjaan. Ya, kenapa sih nggak lebih? Pas dapat 2 tuh batik. Rasanya udah GR aja. Ya udah deh beli batik itu. Kenapa? Ya mintanya sama Allah, nggak sama suami. Ya Bun ya. Jadi jangan takut sedekah itu. Langsung minta sama Allah. Anak-anak sekolah nggak bisa bayar, nanti Allah yang bayar. Anak saya yang kedua, kuliahnya di Submenkan di Jepang. Waktu lulus, sebelum lulus itu kan kita university visit ya. University visit. Karena saya orang tua biasa-biasa aja, saya yang lokal.
ke UI, ke ITB, ke Unpad, ke UGM. Pulang dari Jogja anak saya bilang, aku maunya kuliah di Jepang mah. Saya bilang apa? Minta sama Allah. Karena kita ini kutwa hasanah. Kita tuh kalau ahlu sedekah, anak kita ngikut. Anak kita ngikut. Ya, jadi sedekah itu ya mempermudah dan menyenangkan hati Allah. Karena apa? Karena ibadah yang paling Allah cintai itu menyenangkan hati hambanya di muka bumi. Itu yang paling Allah cintai. Semoga Allah mampukan kita. Sama-sama kita istighfar ya Bunda ya. Semoga salah dan hilaf kita Allah hapus. Dan Allah ijabah semua apa yang kita minta. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma nas'aluka bi an asyhadu an la ilaha illa anta al-hadus samad. Allazi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma firli Rabbi a'udzidni an askura nikmataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an amalan salihan tardah. Wa aslih li fi zurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alil muttaqina imama. Allahumma ij'alni muqimas sholati wa dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a ya Rabb. Ampuni dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami ya Rabb. Mampukan kami beramal saleh yang Kau ridho ya Rabb. Lindungi kami dari amal-amal saleh yang Kau murkai. Terimalah taubat kami ya Rabb. Jadikan kami orang-orang yang selalu berserah diri hanya kepadamu ya Rabb. Terimalah taubat kami, jadikan pasangan kami, anak-anak, cucu, keturunan kami orang-orang yang menjadi permata hati kami. Dan jadikan kami dan mereka orang-orang yang tetap menegakkan sholat. Allahumma nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal fahin hisab. Rabbana la tu'si qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanat wa fil akhirati hasanat wa qina azabannar. Wa qina azabannar. Wa adkhilna jannata ma'al abrari aziz ya ghaffar rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.